Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kalam yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sungguh mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga pagi ini kita dapat beribadah bersama secara khusus di dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Meskipun dari rumah kita masing-masing, tapi percayalah kasih Yesus yang sempurna itu senantiasa menyatukan hati kita untuk memuji dan menyembah dan bersekutu bersama. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk menikmati ibadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita juga dapat mempersiapkan ucapan syukur kita melalui persepuluhan dan persembahan yang dapat Bapak Ibu Saudara berikan melalui rekening gereja atau diantar ke gereja ataupun menghubungi pelayan yang sudah ditunjuk untuk mengumpulkannya. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita bersaat teduh, mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, memberikan ucapan syukur kita di dalam penyembahan. Firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 14 ayat 18 sampai 20. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Kita akan menikmati sinar kemuliaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk pujian penyembahan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa.
Kau yang menyatakan kasih-Mu Tuhan dimanapun kami saat ini. Anugerah-Mu Tuhan selalu Kau nyatakan buat kami. Dan saat ini biarlah Engkau ada bersama dengan kami di tempat kami masing-masing. Saat ini kami menyerahkan Bapa ibadah kami saat ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bakti ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan kembali nyanyikan pujian sukacita kita. Kita akan menerima sukacita kita dari surga. Terima sukacita surga. Boleh sambil bertepuk tangan, boleh sambil menari di rumah masing-masing. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita nyanyikan sekali lagi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan, kita sudah bersukacita. Saat ini tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian dengan sayap-Mu.
kita bersatu di dalam doa. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, meminta pertolongan daripada Engkau untuk memberikan kesungguhan atau keseriusan hati kami mendengarkan firman sabda kebenaran-Mu. Ya Tuhan, oleh karena itu, sembunyikanlah hamba di belakang salib-Mu. Penuhilah hamba dengan kuasa Roh Kudus yang di dalam hati hamba. Dan berikanlah kepada setiap jemaat-Mu hati seorang murid, telinga seorang murid, ketundukan jiwa agar menerima setiap sabda kebenaran-Mu dan mengubahkan setiap perilaku, hati, pikiran di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun kita berada hari ini. Saya mau mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Walaupun peristiwanya 2000 tahun yang lalu, tetapi momen dan makna rohaninya tidak boleh untuk kita tinggalkan. Saudaraku, saya percaya bahwa kita masih merindukan yang namanya ibadah tatap muka. Kita masih merindukan yang namanya berkumpul bersama, beribadah bersama, memuji Tuhan bersama. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Tetap harus tunduk kepada peraturan pemerintah, stay at home, belajar, bekerja, beribadah, dan berolahraga di rumah. Dan hari ini juga merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga di rumah. Saudara, beberapa bulan yang lalu atau mungkin bulan ini, anak-anak sekolah menengah atas sudah melaksanakan yang namanya perpisahan. Ada yang perpisahan lewat online, tetapi ada juga yang melanggar peraturan pemerintah untuk mereka dapat bertemu, berpesta, dan bersukaria sesuka hati mereka tanpa mengindahkan protokol pemerintah tentang physical distance dan social distance. Sangat miris, ada salah satu sekolah di mana para siswa dan siswinya melakukan tindakan-tindakan di luar batas moral manusia. Mereka mungkin berpikir bahwa perpisahan ini hanya bisa mereka lakukan satu kali per 3 tahun untuk mereka dapat mengucapkan ataupun mereka dapat membuat sebuah momentum perpisahan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka melakukan segala sesuatu di luar batas normal ataupun melanggar moral-moral. Ada yang mabuk, ada yang coret-coret baju, ada yang pesta pora, ada yang merusak dirinya, dan lain sebagainya. Perpisahan banyak orang tidak menyukainya. Perpisahan banyak orang menghindarinya. Bila penting tidak ada perpisahan. Bila penting kita selalu bersama-sama, bergandengan tangan, bertemu dan bercengkrama. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus harus pergi meninggalkan dunia ini dan kembali ke singgasananya yang mulia. Sebab pelayanan misi penyelamatan, pelayanan misi pembebasan, pelayanan misi kemerdekaan sudah selesai, tuntas, lunas dia kerjakan. Namun tidak semua orang merasakan ataupun memaknai lebih dalam secara rohani maupun secara jiwa raga tentang kepergian Yesus ke surga.
Tidak bisa dipisahkan rangkaian penyelamatan dari kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangannya kembali kali yang kedua. Itu adalah satu rangkaian yang harus kita imani, satu rangkaian yang harus kita percaya, satu rangkaian yang harus kita yakini bahwa pekerjaan Yesus adalah segala sesuatu yang sudah di master plankan atau yang sudah di manage oleh Tuhan sendiri. Dari dia datang ke dunia, dia masuk ke dalam maut, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan setelah bangkit 40 hari kemudian Yesus mengajak murid-muridnya ke Betania dan naik ke surga. Saudara, perpisahan ini memang sangat menyakitkan seharusnya bagi para murid-muridnya. Namun perpisahan ini, kepergian Yesus naik ke sorga ini membawa sukacita, membawa kegembiraan, membawa kesukaan. Kita mau belajar tentang perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Saya memberi tema khotbah hari ini, pergi meninggalkan sukacita. Nah, saya pernah mengatakan orang mati banyak meninggalkan utang. Orang mati banyak meninggalkan penderitaan kepada keluarganya. Tetapi Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya dengan sebuah sukacita, dengan sebuah kesukaan, kebahagiaan, dan kegembiraan. Mengapa? Mengapa kepergian Yesus saya terjemahkan sebagai kepergian yang meninggalkan sukacita? Kita mau belajar setidaknya ada 4 hal perpisahan Yesus dengan murid-muridnya meninggalkan sukacita. Kita buka Alkitab kita dari Lukas 24. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sekali lagi saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Perpisahan yang meninggalkan sukacita. Yesus pergi ke sorga meninggalkan sukacita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada hal yang berubah dari murid-murid. Ketika murid-murid melihat Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, 3 hari lamanya mereka berduka. 3 hari lamanya mereka bersembunyi. 3 hari lamanya mereka menghindar dari orang-orang Yahudi dan para pemuka-pemuka agama. Hati mereka sangat galau. Hati mereka sangat sedih. Hati mereka masgula atau sedih sekali. Tetapi ini berbeda. Ketika Yesus pergi meninggalkan mereka, lalu murid-murid pergi ke Yerusalem dengan bersukacita dan mereka senantiasa memuliakan Allah di dalam bait Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa perpisahan Yesus dengan murid-muridnya membawa sukacita?
Ada 4 hal yang harus kita pelajari. Wah, lama-lama 5 hal, 7 hal, 9 hal. Oh, enggak, Bapak Ibu Saudara. Khotbah enggak bisa direkayasa seperti itu. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu yang harus kita sampaikan. Nah, hari ini ya memang poinnya ada 4. Kemarin juga ada 4. Nah, besok mungkin 3. Besok-besok bisa jadi 1. Tetapi 1 banyak anak-anaknya. 1A, 1B, 1C, 1E. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kepergian Yesus ke sorga meninggalkan sukacita. Mengapa? Karena Yesus pergi meninggalkan berkat. Yesus pergi meninggalkan berkat. Nah, itu dikatakan di ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangan seperti Yakub memberkati ke-12 suku Israel, seperti Musa memberkati semua umat Israel, seperti pendeta-pendeta memberkati semua umatnya ketika habis beribadah dan mengantar mereka pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Nah, Yesus juga melakukan hal yang sama sebelum dia naik ke sorga, sebelum dia pergi meninggalkan dunia, sebelum dia harus berpisah dengan murid-muridnya. Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Saudara, kata berkat di sini merujuk kepada janji yang sudah Yesus katakan jauh sebelum dia naik ke surga. Dia berkata demikian, "Aku akan memberikan kepadamu roh penghibur." Dan Yesus juga mengatakan demikian, "Aku tidak akan membiarkan engkau seperti yatim piatu." Saudara, ini berarti apa? Perpisahan itu memang tidak mudah. Perpisahan itu memang tidak serta-merta mudah untuk kita pelihara atau mudah untuk kita terima. Tetapi Yesus pergi meninggalkan berkat. Saudara, berkat di sini bernuansa tanggung jawab. Berkat di sini juga bernuansa kuasa ilahi dan kuasa dari surga. Kepadamu akan kuberikan roh penghiburan. Yesus memberkati murid-muridnya. Yesus memberikan sukacita kepada murid-muridnya. Yesus memberikan penolong kepada murid-muridnya. Yesus memberikan parakletos kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, parakletos ataupun roh yang dijanjikan Tuhan itu tidak hanya sebatas menghibur, tetapi dia juga mendampingi kita sebagai tugas Roh Kudus. Dia juga memberikan kekuatan kepada kita dikalau kita lemah. Dia juga memberikan kuasa kepada kita dikala kita dalam keadaan susah. Itulah berkat yang diberikan Yesus kepada kita. Artinya Yesus pergi tidak hanya pergi begitu saja, tetapi Yesus pergi memberkati murid-muridnya. Ini makna rohaninya dalam, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Bapak Ibu mengacu kepada kitab Lukas di pasal pertama, ketika Maria bertemu dengan malaikat dan berkata tentang kabar sukacita. Ternyata kabar sukacitanya tidak hanya sebatas kelahiran Yesus. Kabar sukacita itu merujuk kepada rangkaian pelayanan perjalanan Yesus. Bahwa Yesus naik ke sorga juga adalah kabar sukacita. Sebab dia mencurahkan Roh Kudusnya. Dia mencurahkan berkatnya kepada murid-murid dan juga kepada saya dan saudara. Hari kenaikan hari ini harusnya membawa pemahaman yang baru di dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus naik ke surga, kita mendapat berkat. Yesus naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita. Nah, barang siapa yang percaya kepadanya, maka Roh Kudus itu
roh penghiburan itu akan hinggap di dalam hati dan kehidupan kita. Saudara, sangat miris sekali. Mengapa saya katakan miris sekali? Ada banyak orang mengabaikan ataupun tidak menganggap terlalu penting hari raya kenaikan ini. Ada poin-poin yang sangat krusial. Ada hal-hal yang harus kita maknai dengan sungguh-sungguh. Bahwa kenaikan Yesus ke sorga juga menjawab keraguan-raguan para murid-muridnya. Yesus pergi ke sorga juga menggenapi firman-Nya. Mengapa saya katakan menggenapi firman-Nya? Sebab dia pernah mengatakan yang dari atas akan kembali ke atas. Bahwa Yesus akan kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Yesus akan kembali ke kemuliaannya yang sejati. Yesus akan kembali ke kekudusannya yang abadi. Saudara, jika Yesus tidak kembali ke sorga, saya juga mau mengatakan sesungguhnya iman kita juga sia-sia. Jika Yesus tidak kembali ke sorga, saya mau mengatakan kemana kita nanti akan pergi. Jika Yesus tidak kembali ke sorga, saya mau mengatakan bagaimana cara kita juga nanti pergi ke sorga. Yesus naik ke sorga adalah menggenapi firman Tuhan, menyediakan jalan bagi kita, menyediakan tempat bagi kita, dan dia berkata, di rumah Bapakku banyak sekali tempat. Amin. Yang pertama, Yesus pergi meninggalkan berkat. Yang kedua, Yesus pergi menggenapi firman-Nya. Dikatakan di ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Kalau kita membaca kitab Yohanes, Yesus juga bercerita bagaimana Yesus juga akan berpisah dan tidak bertatap muka lagi dengan mereka. Namun setelah itu juga akan bertatap muka kembali. Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah datangnya dari sorga. Yesus juga mengatakan bahwa dia akan kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus naik ke sorga sesuai sabdanya bahwa dia harus kembali ke sana. Yesus naik ke sorga juga memberikan refleksi iman kepada kita. Jikalau kita juga akan demikian, barang siapa yang percaya kepadanya, maka dia juga akan naik ke sorga seperti Yesus naik ke sorga. Ini saya katakan hari kenaikan ini adalah harusnya menjadi momentum yang luar biasa. Hari kenaikan ini harusnya menjadi perayaan yang sangat bersukacita. Hari kenaikan ini harusnya bisa menjadi hari-hari yang diperingati orang Kristen sebagai hari kemenangan. Tetapi apa yang gereja lakukan, apa yang gereja-gereja besar lakukan, mereka hanya mengambil momentum yang sangat luar biasa dengan biaya pengeluaran yang besar, dengan dekorasi yang indah. Itu hanya ada di hari Natal. Perhatikan gereja di sekitar kita, perayaan sukacita, kebahagiaan, tema-tema tentang sukacita, tema-tema tentang kasih, tema-tema tentang rejoice itu hanya ada di hari Natal. Tetapi kali ini kita mengambil tema sukacita di hari kenaikan. Sebab apa? Dia datang dan dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga memberikan berkat. Bapak Ibu, diberkatilah kiranya ketika kita meyakini, mengimani tentang kenaikan Yesus ke sorga. Diberkatilah kiranya kita. Sebab apa? Dia sudah menggenapi firman-Nya dan dia harus kembali kepada kemuliaannya. Yesus naik ke sorga tidak hanya disaksikan 1-2 orang.
Yesus naik ke sorga disaksikan lebih daripada puluhan orang. Mata tertuju kepadanya, dia menyongsong ke atas ke langit. Saya pernah menonton salah satu anime. Kalau orang-orang zaman sekarang mengatakan film animasi. Kalau zaman saya anak-anak mengatakan film kartun. Film kartun. Ini film namanya film Dragon Ball. Dragon Ball. Jadi ketika Son Goku mati dibunuh oleh Piccolo, nah Son Goku ini naik ke surga dan dia harus melintasi yang namanya Jalan Naga. Jalan Naga itu dengan ada tanda kepala penyertaan di atas kepalanya. Nah ketika dia menyelesaikan misi itu, lalu dia kembali lagi ke bumi. Namun dia mendapat namanya sebuah berkat awan Clinton. Bapak Ibu Saudara, awan Clinton ini bisa mengangkat Son Goku kemana dia mau. Awan Clinton ini. Nah, saya kadang-kadang berimajinasi seperti itu. Tetapi Yesus bukan naik diangkat oleh awan Clinton. Yesus bukan naik ke sorga diangkat oleh kereta kencana, tidak. Yesus naik begitu saja menembus awan yang sangat tinggi. Saudaraku yang terkasih, bersukacitalah di hari ini, di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Memang kejadiannya 2000 tahun yang lalu, tetapi maknanya tidak bisa kita hilangkan. Memang kejadiannya 2000 tahun yang lalu, tetapi kuasa kebenarannya tidak ada yang bisa memalsukannya. Dan setiap negara yang bebas beragama memberikan peluang hari libur ketika ada hari kenaikan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bersukacitalah, bergembiralah. Sebab apa? Dia telah memberkati kita. Dia telah kembali kepada kemuliaannya. Yang ketiga, pergi meninggalkan sukacita. Yang ketiga adalah Yesus pergi menjawab keraguan-raguan murid-muridnya. Yesus pergi menjawab keraguan-raguan murid-muridnya. Mengapa saya katakan menjawab keraguan-raguan murid-muridnya? Karena awalnya ketika ada diskusi antara Yesus dan murid-muridnya tentang kepergiannya, mereka itu bingung. Mereka itu tidak tahu apa yang harus mereka pahami. Ketika Yesus juga berbicara tentang keberadaannya di sorga, banyak orang-orang Farisi yang menolaknya. Ketika Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ketika Yesus mengatakannya bahwa hanya yang dari Bapa lah yang mengetahui ataupun yang bisa melihat Bapa, yaitu anak sendiri. Ketika Yesus disalibkan dan mati, murid-muridnya sangat bersedih. Ketika Yesus disesah, diperlakukan dengan tidak adil, murid-muridnya bersedih. Tetapi ketika Yesus naik ke sorga menyongsong awan kemuliaan, para murid-muridnya bersukacita, sujud menyembah kepadanya. Ini menguatkan iman para murid-muridnya bahwa mereka tidak salah, bahwa mereka tidak menyimpang, bahwa mereka benar-benar meyakini bahwa Yesus yang lahir daripada rahim Maria itu adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Bahwa Yesus yang naik ke surga itu adalah Tuhan pembebas yang diurapi, Immanuel yang mereka tunggu-tunggu itu. Dan ketika dia naik ke surga, mereka pun sujud menyembah. Saudara, ada hal yang perlu kita pahami di sini. Kata sujud menyembah berarti pemahaman murid-muridnya sudah dicerahkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika murid-muridnya sujud menyembah di sini, ini juga menjelaskan bahwa Yesus datang dari kemuliaan. Nah, kata sujud menyembah di sini ini seperti orang sujud sholat. Seperti orang sujud sholat. Jadi sebelum agama Muslim sujud sholat, orang Kristen, para murid-murid juga sudah sujud sholat. Jadi tidak perlu klaim-klaim mana agama yang benar. Nah, cuman sujud menyembah bagi orang Kristen tidak lagi dibatasi oleh aturan-aturan seperti itu.
Kita mengangkat tangan juga bisa menyembah Dia. Kita bertepuk tangan juga bisa menyembah Dia. Tidak menjadi susah bagi kita jika pemerintah memberikan aturan untuk beribadah di rumah. Tidak akan mengurangi rasa sujud sembah kita kepada Dia. Sujud sembah bisa di rumah, sujud sembah bisa di kantor, sujud sembah bisa di mobil. Dimanapun kita bisa sujud sembah. Saudara, Yesus menjawab keraguan-raguan murid-muridnya. Yesus menjawab kegelisahan hati murid-muridnya. Nah, ada lagi yang menarik Bapak Ibu Saudara. Setelah Yesus naik, mereka diberkati dan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Murid-murid pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Ini adalah bukti ketaatan, ketundukan murid-murid kepada sabda Yesus. Sebab sebelum naik Yesus ke sorga, Dia pernah bersabda kepada murid-muridnya, janganlah kiranya engkau meninggalkan Galilea dan Yerusalem. Dan murid-murid mendengarkan dan murid-murid taat ketika Yesus naik ke sorga, dan mereka dari Betania kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, responlah kenaikan Yesus ke surga ini dengan ketaatan. Responlah kenaikan Yesus ke surga ini untuk menjawab keraguan-raguan kita bahwa Dia benar-benar datang dari surga. Dia benar-benar datang dari kemuliaan. Jangan lagi engkau ragu-ragu tentang ketuhanannya. Jangan lagi engkau curiga dengan kuasanya. Jangan lagi engkau patah semangat, imanmu kendor. Sebab apa? Sebab Dia adalah Tuhan yang dari kemuliaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya berharap bahwa di momentum kenaikan ini kita bertobat. Kita mengambil taat dan kita mengambil respon untuk tetap setia. Yang keempat, pergi meninggalkan sukacita. Yesus pergi menjadikan murid-murid semakin berani. Dikatakan di ayat yang ke-53, Yesus pergi menjadikan murid-murid menjadi semakin berani. Nah, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Perhatikan, murid-murid yang dahulunya menghindar daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, murid-murid yang kemarin-kemarinnya sebelum Yesus naik ke surga, mereka takut, mereka sangat bersedih, mereka sangat gundah, kini menjadi berani. Keberanian mereka itu sangat luar biasa. Mereka datang ke bait Allah. Bapak Ibu Saudara, tidakkah Yesus telah ditolak oleh bait Allah itu? Tidakkah para penghuni-penghuni bait Allah yang menyalibkan Yesus? Tidakkah para pembesar-pembesar bait Allah yang merekayasa pembunuhan Yesus? Tetapi dengan keberanian, dengan berkat yang datang daripada Tuhan, murid-muridnya tidak takut. Mereka datang ke bait suci dan mereka memuliakan Allah di sana. Mereka memuliakan Yesus di sana. Mereka memuliakan Mesias di sana. Jika Yesus sudah naik ke sorga, kita juga jangan takut dan gelisah tentang keadaan zaman sekarang ini. Jika Yesus sudah naik ke sorga, kita tidak perlu khawatir tentang kesudahan zaman ini. Sebab apa? Sebab Yesus naik ke sorga memberikan keberanian kepada kita. Memberikan keberanian. Dan Dia berkata, janganlah engkau sedih, percayalah kepadaku dan percaya jugalah kepada Allah. Di rumah Bapakku banyak tempat. Saudara
Itu artinya apa? Orang yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bumi ini bukan lagi tempat kekalnya. Bumi ini hanya tempat sementara, tetapi sorga tempat kemuliaan kita. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, pergi meninggalkan sukacita. Kepergian Yesus, kenaikan Yesus ke surga, meninggalkan sukacita. Mengapa? Karena dia meninggalkan berkat yang disebut roh penghibur Parakletos itu. Yang kedua, karena Yesus pergi ke surga menggenapi kebenaran sabda dan firman-Nya. Yang ketiga, Yesus pergi ke surga menjawab keraguan murid-muridnya. Yang keempat, Yesus pergi ke surga menjadikan murid-murid semakin berani. Apa yang menjadi refleksi iman kita? Kenaikan ke surga, kenaikan Yesus ke surga harusnya menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Kenaikan Yesus ke surga harusnya semakin menguatkan iman percaya kita. Kenaikan Yesus ke surga harusnya membuang segala keraguan-raguan dan kekhawatiran. Kenaikan Yesus ke surga harusnya semakin menjadikan kita berani, semakin menjadikan kita kuat, semakin menjadikan kita teguh, dan semakin kita memuliakan, menyembah, dan bertekun di dalam doa. Di Kisah Para Rasul dikatakan, ketika Yesus naik ke surga, murid-murid pulang ke Yerusalem. Mereka naik ke atas tempat mereka bertemu di suatu rumah. Mereka bertekun dan berdoa di sana. Harusnya kita juga demikian. Kita harusnya semakin hari semakin bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam keyakinan kita. Bertekun di dalam kepercayaan kita. Yesus naik ke surga, kita pun akan kembali ke sana. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini yang meyakinkan kami, mengingatkan kami kembali kalau kami tidak boleh mengabaikan ataupun melupakan tentang kenaikan-Mu ke surga. Sebab bagaimana Engkau naik ke surga, kami juga akan kembali ke sana. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu dan terima kasih juga buat peneguhan melalui kebenaran firman-Mu. Dan terima kasih juga buat dorongan roh yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, di momen hari kenaikan ini, kiranya Tuhanlah yang memberikan keyakinan, keteguhan dan kekuatan iman kepada setiap jemaat-Mu. Hamba juga tidak lupa berdoa ya Bapa, bagi mereka yang mulai lemah iman, bagi mereka yang mulai terbuai dengan situasi ini, terbuai dengan hari-hari ini, yang tidak lagi ke gereja, yang tidak lagi beribadah, yang tidak lagi menyembah sujud kepada Tuhan. Kiranya roh yang ada di dalam hati mereka meneguhkan, roh Allah yang ada di dalam hati mereka mengingatkan agar kembali kepada Engkau, mengambil langkah pertobatan dan mengambil langkah iman untuk tetap setia. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang hari ini mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan berikan kekuatan. Dan mereka yang mengalami kesusahan baik secara ekonomi pekerjaan, Tuhan berikan penghiburan. Roh Parakletos itu aktif di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak. Ini doa dan harapan kami hanya kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari kenaikan. Tuhan Yesus memberkati.